Barangkali ada yang baru masuk jadi nggak tahu. Atau mau ada yang kenalan dulu dengan kakak yang di depan? Nggak kagum, aku udah kenal. Tapi kan banyak nih yang baru masuk nih ya. Barangkali belum kenal. Takutnya nanti di tengah pertanyaan ada yang manggil. Kak Yogi, mau nanya. Kak Yogi? Kak Erlan, Kak Erlan. Kak Erlan? Kang Oja. Kang Oja. Adik-adik harus kenalan dulu. Ya, nama kakak adalah Kak Agung. Tayo. Kok Tayo? Tio. Iya itu dia. Nama kakak adalah Kak Agung Tio ya. Nah, jadi jangan salah. Kalau Kak Irlan yang badannya gemuk, kalau Kak Yogi yang tinggi dan ganteng, kalau Kak Agung yang alisnya tebal. Nah, sudah hafal adik-adik? Jadi kalau ada yang alisnya tebal, itu cuma Kak Agung. Dari kakak-kakak pemateri, nggak ada yang alisnya setebal Kak Agung ya. Ini alis asli ya, bukan dilukis. Nah, Masya Allah, melihat senyuman wajah kalian seolah memberikan Kak Agung semangat tersendiri. Jadinya Kak Agung siang ini sangat semangat untuk menceritakan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, setelah kemarin kita cerita, Nabi Ibrahim berapa kali bohongnya adik-adik? 2 kali. Yang pertama ketika diajak ke perayaan. Hei Ibrahim, ayo kita ke perayaan. Ya, kita ke pesta. Nabi Ibrahim bilangnya apa? Aku sedang sakit. Nah yang kedua, ketika itu Nabi Ibrahim kan bohong ya, aku sedang sakit. Padahal Nabi Ibrahim menuju sebuah kuil, yang mana di kuil-kuil tersebut banyak sekali patung-patung yang masyarakat semua itu menyembah patung tersebut. Nabi Ibrahim bawa kampak. Dan saat itu tidak ada orang di sana. Karena sedang pergi berpesta. Nabi Ibrahim melihat, wah banyak makanan di situ. Ya, makanannya untuk patung adik-adik. Nabi Ibrahim bertanya, hei patung, itu makanan gak dimakan? Kalian gak makan? Kira-kira patungnya gimana adik-adik? Apakah patungnya, oh iya lupa, ini aku mau makan dulu. Oh. Mungkin gak adik-adik? Gak, patungnya diem. Gak ada yang gerak. Itu orang-orang ngasih makanan ke kalian, kalian gak makan. Diem. Krik, 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 krik. Akhirnya dengan sangat kesal, ya, Nabi Ibrahim menghancurkan makanan-makanan tersebut. Makanan lagi, menghancurkan patung-patungnya. Iya, Kagum itu makanan Kagum. Oi, ini makanan, jangan buat mainan. Iya, Kagum itu juga makanan Kagum. Oh iya, terus Kagum pakai apa dong? Ya, nah, anggap aja ini kampak ya adik-adik ya. Nah, anggap aja ini kampak nih. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut. Ceder dari yang kecil, ceder, 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 ceder. Yang sedang, ceder, 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 ceder. Yang besar, sisain satu. Yang paling besar. Lalu dikalungkan, ada juga yang mengatakan ditaruh di tangan patungnya, ada juga yang mengatakan ditaruh dikalungin. Dikasih tali, dikalungin di patung tersebut. Lalu nih lanjutan ceritanya. Orang-orang pulang dari pesta. Tiba-tiba ada yang mau masuk ke kuil, mau berdoa ke si patung. Ya, pas masuk, wah! Mereka terkejut adik-adik. Gimana terkejutnya? Wah! Gimana terkejutnya? Wah! Aduh, jadi diulang-ulang ya. Dia terkejut. Siapa yang menghancurkan patung-patung kami? Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Wah, dia marah luar biasa. Ya, sampai-sampai akhirnya ada yang mengatakan kepada dia, Ibrahim, Ibrahim. Ibrahim tadi pas aku ajak ke tempat pesta, dia gak mau ikutan. Ibrahim, dia bilangnya sih lagi sakit. Tapi yuk coba kita tanya. Akhirnya mereka datang bersama-sama. Hei Ibrahim, buka pintunya. Ada apa? Apakah engkau yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, bukan.
Mungkin yang menghancurkan Tuhan-Tuhanmu adalah itu tuh, patung yang paling besar. Patung yang paling besar yang lagi ngegantungin kampak. Wah, akhirnya apa? Mereka langsung terdiam. Mana mungkin? Oh, kata mereka. Mana mungkin? Dia nggak bisa bergerak. Mana mungkin dia menghancurkan patung-patung yang lain? Ya udah, kalau nggak percaya, tanya aja coba patung-patung yang kecil-kecil yang udah dihancurin. Mereka terdiam lagi. Hei Ibrahim, jangan ngasal kamu ya. Mana mungkin patung-patung itu bisa berbicara? Oh, dari sini Nabi Ibrahim itu sengaja berbohong. Tetapi untuk agar mereka sadar bahwasanya patung-patung ini ya itu makanan kagum. Ya anggap aja ini patung ya. Patung-patung ini mereka tidak bisa ngapa-ngapain ketika dihancurkan. Mereka tidak bisa berbicara. Mereka tidak bisa bergerak. Ketika Nabi Ibrahim ngancurin, mereka cuma diem. Tiba-tiba lehernya patah. Alalalalala. Ya, tiba-tiba lehernya patah, tubuhnya hancur. Gak ada yang bisa teriak, lantang, lantang. Gitu ya. Gak ada juga yang bisa menangkis. Wah, dasar kamu Ibrahim. Gak ada. Mereka semua hancur di tangan Nabi Ibrahim. Ya, nah, sebagaimana Kak Agung sering ulang-ulang ya. Anggap aja kalian punya boneka di rumah. Atau kalian di jalan, habis itu nemu patung. Kepalanya botak. Wah, ada patung. Kepalanya botak. Jitak ah. Ning, 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 ning. Tak. Apakah nanti patungnya membalas? Si bocil. Jitak-jitak. Tak. Waduh. Mungkin gak dia menjitak kita balik adik-adik? Tidak. Itulah yang Nabi Ibrahim ajarkan kepada para pembuat patung. Kepada para penyembah patung. Patung gak bisa ngapa-ngapain. Dikasih makanan sama kalian aja patung gak makan. Terus untuk apa kalian sembah? Wah, langsung mereka semua terdiam. Lah, Kak Agung kok ngomongnya begini? Yo, kok Kak Agung ngomongnya begini? Kok Kak Agung ngomongnya begini? Iya, iya, iya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya, orang-orang marah luar biasa. Ibrahim, engkau telah menghina apa yang telah kami sembah. Engkau telah menghina apa yang kakek nenek kami sembah. Orang-orang terdahulu nyembah patung, ente hina kami. Kumpulkan kayu bakar, tangkap Ibrahim. Akhirnya Ibrahim dipenjara. Ibrahim dimasukkan ke dalam rumah, dikurung, gak bisa keluar kemana-mana. Orang-orang masyarakat disuruh mencari kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Mari kita buat kayu bakar api unggun yang tinggi, yang besar. Akhirnya semua orang masyarakat mencari kayu bakar. Bahkan di kitab-kitab tafsir para ulama mengatakan sampai-sampai ada nenek-nenek, ada kakek-kakek yang sudah tua, biasanya mereka nggak mau ikut-ikutan keluar. Saking pengennya membakar Nabi Ibrahim, dia ikut-ikutan keluar untuk mencari kayu bakar. Bahkan sampai ada orang sakit, mereka mengatakan, kalau saja aku bisa bergerak, aku akan mencari kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Ya Allah adik-adik. Di zaman tersebut mereka semua membenci Nabi Ibrahim. Ya, kakek nenek yang jalannya sudah bungkuk. Halalalala. Ya, yang kalau ngomongnya sudah Assalamualaikum, cucuku. Ya, yang rambutnya sudah ubanan, yang giginya sudah ompong. Mereka semua berusaha mencari kayu bakar untuk membuat api unggun yang besar dan membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di dalam kurungannya, ya, di dalam penjara tersebut, Nabi Ibrahim hanya bisa berdiam. Ya, hanya bisa berdiam. Dan dia mengatakan, sepertinya aku akan menemui Tuhanku. Aku sudah berdakwah,
Aku sudah mengatakan bahwasanya tidak boleh menyembah patung. Patung itu nggak patut untuk disembah. Aku sudah berdakwah untuk Allah. Dan aku juga sudah beramal soleh. Akhirnya Nabi Ibrahim pasrah, udah dikurung. Sedangkan waktu itu kayu-kayu sudah dikumpulkan. Ketika kayu-kayu sudah dikumpulkan, dibakar. Push! Apinya luar biasa besar adik-adik. Besar sekali apinya. Lalu orang-orang bingung. Ini api udah terlanjur besar nih. Gimana caranya kita mau ngelemparin Ibrahim? Nanti kalau misalnya kita ikut masuk, kita kebakar dong gitu ya. Nah, lalu ada orang Kurdi. Mereka bingung gimana caranya naruh Ibrahim ke tengah-tengah api. Karena api udah gede. Ya, kalau misalnya kita mau narik, kita ikut kena dong. Halalalala. Masa Nabi Ibrahim disuruh jalan sendiri? Ya, kira-kira kalau kalian, Kinan, Zahra, Izzat, Ja'far, coba deketin api, mau nggak? Nggak mau lah, panas ya. Nabi Ibrahim makanya bingung tuh orang-orang. Ya udah, akhirnya ada orang Kurdi, mereka kasih pilihan. Mereka kasih cara. Nih, gini aja, kita bikin manjanik. Manjanik itu apa, Kak Agung? Manjanik itu adalah ketapel. Ya, tahu ketapel? Ketapel itu yang kayak begini nih. Nah, kalau anak-anak zaman old ya, tahun 90-an nih kayak Kak Agung tahu ketapel ya. Jadi nanti ini ada karet, tengahnya ada buat naruh sesuatu. Jadi kalau ditarik, langsung tuh kan, goyang kan. Ya. Jadi pas ditarik langsung wah, itu dia. Akhirnya mereka membuat manjanik besar, ketapel besar. Nabi Ibrahim ditaruh di tengah-tengahnya, ditarik ramai-ramai, lalu dilepas. Nabi Ibrahim cuma bilang, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Nabi Ibrahim pasrah. Udah gak bisa gerak ngapa-ngapain. Tangannya diikat, lalu dia dilempar ke api. Apa yang terjadi? Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim. Ya, perhatikan. Allah itu luar biasa. Kalau Allah cuma bilang ya nar, jadilah dingin. Kalau apinya jadi dingin gimana adik-adik? Nanti Nabi Ibrahim masuk malah jadi kedinginan. Nah, nanti bisa celaka Nabi Ibrahim. Selain sakit nanti bisa mati kalau kedinginan. Tapi di sini Allah memerintahkan api tersebut menjadi bardan wasalaman. Jadi dingin dan selamat bagi Ibrahim. Jadi dingin yang selamat itu bagaimana? Dingin yang sejuk. Iya. Jadi ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api tersebut, Nabi Ibrahim serasa lagi dikipas-kipas. Adem ya. Di saat itu mereka adem, adem. Setelah apinya sudah selesai, ya tadinya apinya membara-bara, terus habis itu apinya sudah mulai menciut, orang-orang mulai mendekati. Wah, Ibrahim pasti mati nih. Udah tinggal tengkorak nih. Wah, udah. Ibrahim pasti mati kebakar nih. Ternyata apa adik-adik? Nabi Ibrahim keluar dengan santainya. Orang-orang pada kebingungan. Gimana ceritanya itu? Akhirnya sebagian ada yang beriman kepada Allah dan sebagiannya lagi tetap murtad. Tetap menyembah patung. Orang-orang pada bingung. Idih, itu manusia. Bisa nggak kebakar. Padahal api sudah besar banget. Ya, semua batang-batang itu sudah terbakar. Nah, itu versi yang pertama adik-adik. Ya, itu versi yang pertama ketika Nabi Ibrahim dibakar. Ya, jadi ada dua versi. Nah, versi yang kedua bagaimana ketika Nabi Ibrahim dibakar? Versi yang kedua ketika Nabi Ibrahim dibakar, yaitu Nabi Ibrahim di tengah-tengah sudah diikat. Ya, Nabi Ibrahim di tengah-tengah kayu, beliau sudah diikat. Lalu sekelilingnya itu adalah kayu bakar yang sudah dibakar. Akhirnya ketika dibakar, ya, akhirnya kayu-kayu tersebut membakar Nabi Ibrahim. Tapi sebelum itu, malaikat Jibril turun. Lalu menawarkan bantuan. Hei Ibrahim, mau aku bantu?
Wah, sampai malaikat Ibrahim menawarkan bantuan kepada orang yang menyerukan agama Allah. Ya, Ibrahim, mau aku bantu? Apa kata Ibrahim? Nabi Ibrahim udah mau dibakar nih adik-adik ya. Malaikat turun, kalau kita bilangnya apa? Mau, iya, lepasin aku, lepasin. Lihat kata Nabi Ibrahim, aku nggak mau ditolong engkau. Aku maunya ditolong Allah. Aku ingin Allah langsung yang menolongku. Nah, akhirnya apa? Malaikat ini terbang lagi ke langit. Lalu malaikat ini menyampaikan kepada Allah, ya Allah, engkau mengutusku kepada orang yang gak mau aku tolong. Dia ingin engkau yang menolongnya. Akhirnya ketika api sudah mulai mau dibakar, ya, lalu ketika sudah dibakar, wush, apinya membesar. Wush. Lalu Allah mengatakan, ya nar, kuni bardan wasalaman. Hai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Akhirnya api tersebut jadi sejuk. Udah jadi kayak angin sepoi-sepoi. Ibaratnya AC gitu lah ya. Maka dari itu Nabi Ibrahim keluar dengan santainya. Orang-orang pada bingung. Wow. Ya, orang-orang pada kaget. Wow. Gimana kagetnya? Wow. Ini Kak Agung suka begitu ya. Suka diulang-ulang Kak Agung nih. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim pun selamat dari kebakaran tersebut. Dan itulah mukjizat Nabi Ibrahim. Kekuatan Nabi Ibrahim. Yaitu tidak mempan dibakar api. Kemudian ada cerita menarik nih adik-adik. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, ya. Tapi sebelum Kak Agung lanjutkan cerita menarik Kak Agung izin mau minum dulu. Sudah kutuka. Apa itu sudah kutuka? Sudah kuduga, Kak Agung pasti mau minum. Ya udah, Kak Agung mau minum dulu ya adik-adik ya. Karena tadi sebelum mulai Kak Agung habis makan, belum minum. Bismillah. Alhamdulillah. Masih haus nggak Kak Agung? Masih ternyata ya. Minum lagi. Bismillah. Masih haus Kak Agung? Enggak. Kak Agung mau ngasih cerita, bukan mau ngasih lihat Kak Agung minum ya. Udah nggak tumpah kan? Baik, kita lanjutkan ceritanya. Nah adik-adik, ketika api-api tersebut membakar Nabi Ibrahim, semua hewan berusaha ingin agar api tersebut padam. Tetapi ternyata, lihat, ada hewan yang berusaha meniup-niup api tersebut agar semakin membara. Kalian tahu nggak? Nah, kalian mungkin pernah ya nyate-nyate ya. Iya. Kalian mungkin pernah bikin sate ayam. Iya. Bakar-bakar. Iya. Bakar ikan. Iya. Iya. Ya, mungkin kalian pernah bakar ikan, bakar sate. Kalian tahu nggak kenapa sate itu dikipas-kipasin? Ya, apakah biar apinya padam? Tidak, adik-adik. Kayu kalau sudah jadi arang lalu sudah jadi api, kalian kipas-kipas, itu nggak akan mati. Yang ada apinya makin besar. Wush. Dan itulah ketika para hewan-hewan ingin berusaha mematikan api tersebut, ternyata ada satu hewan yang berusaha niup-niup api tersebut biar apinya besar. Hewan apa adik-adik? Kayak pernah tahu hewan yang jago niup apa ya? Gajah. Gajah. Apa coba adik-adik? Apa ya Kakung? Ya, langsung aja kasih tahu ya. Daripada kalian tebak-tebakan salah. Burung. Burung enggak adik-adik ya. Jawabannya adalah cicak. Hah? Cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap gitu ya. Masya Allah. Baik, jadi cicak. Cicak ini berusaha niup-niup apinya Nabi Ibrahim biar semakin besar. Ya. Wah, dan saat itulah Nabi mengatakan apa adik-adik? Pernah suatu ketika seorang sahabiah temannya Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi datang ke rumahnya Aisyah ya. Seorang sahabat datang ke rumahnya Aisyah lalu ia mengatakan, "Hai Aisyah, ini tombak buat apaan?" Dia melihat ada tombak ya. Ini tombak untuk apa? Lalu Aisyah menjawab, tombak ini aku suka pakai untuk
apa? Berburu cicak. Jadi kalau ada cicak ditusuk. Wah. Jadi istri Nabi dulu ketika di rumah kalau melihat cicak itu diburu. Ya. Nah, jadi itu termasuk sunnah. Bahkan kata Nabi apa? Barang siapa yang bisa membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia akan mendapatkan 100 kebaikan. Ya, tapi kalau misalnya dia ngebunuhnya 2 kali, plok, masih hidup, plok, masih hidup, maka pahalanya berkurang. Plok, 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 masih hidup. Ya, makanya kalau kalian ingin membunuh cicak, usahain sekali aja, plek, gitu ya. Makanya kalau Kak Agung nih yang ngeliat cicak, kalau di dinding kan susah tuh. Paling Kak Agung jatuhin dulu. Tuing. Kak Agung juga nggak berani megang sih, geli gitu ya. Kak Agung jatuhin, ntar kalau udah di bawah Kak Agung seret keluar, baru jurus injekan kaki Kak Agung Tayo, Kak Agung Tio. Zip. Oh, Kak Agung pakai sendal langsung, cicaknya langsung, ya, cicaknya langsung meninggoy. Meninggal Kak Agung? Iya meninggal maksudnya ya. Nah, lo Kak Agung, kasihan cicaknya Kak Agung. Iya, kasihan. Tapi lihat adik-adik, ini adalah perintah Nabi. Kita cuma disuruh Nabi. Dan apa yang diperintahkan oleh Nabi, kita harus lakukan. Ya, kalau kita lakukan itu dapat pahala adik-adik. Jadi kalau kita membunuh cicak, itu kita akan dapat pahala. Dan kenapa cicak harus dibunuh? Cicak dibunuh itu karena ternyata ada 2 hal. Kata Nabi, cicak ini termasuk hewan fuaisik. Apa itu fuaisik Agung? Fuaisik itu adalah hewan kecil yang mengganggu atau hewan pengganggu yang kecil. Ya, jadi cicak ini pengganggu. Kalian pernah nggak sih lihat di rumah-rumah kalian? Cicak itu sering ada di rumah. Buang kotorannya sembarangan, ya, di meja makan, ya, di dapur, di atas kulkas, di mana aja. Bahkan pernah buku Kak Agung di rak buku, bukunya kena kotoran cicak, plok. Ih. Dan kotoran cicak itu najis adik-adik. Jadi kalau kalian udah habis kena kotoran cicak, cuci bersih-bersih, ya, jangan sampai ada bau ataupun warna yang tertinggal. Nah, seperti itu. Jadi disebutkan oleh Nabi Muhammad ada 5 hewan fasik, ya, ada 5 hewan fasik. Kalau kalian ketemu hewan 5 ini, maka boleh dibunuh. Apa saja hewannya Kak Agung? Bahkan sekalipun itu di tanah haram. Di tanah haram itu maksudnya apa? Di tanah haram itu maksudnya adalah di tempat di mana orang-orang gak boleh nginjak cicak. Yaitu di mana? Di Masjidil Haram. Kita gak boleh. Maksudnya di Masjidil Haram kita boleh membunuh 5 hewan ini. Ya, di tanah haram kita boleh membunuh 5 hewan ini. Apa saja? 5 hewan ini, yang pertama tikus. Ya, yang kedua kalajengking. Yang ketiga elang atau burung yang pemakan daging. Yang keempat gagak. Yang kelima anjing liar. Dan juga termasuk cicak. Jadi kita boleh bunuh itu, ya, sekalipun di tanah haram. Jadi ada berapa adik-adik? Ada 5. Ya, kalau cicak itu hadisnya khusus. Dan ini memang perintah Nabi. Apabila kalian melihat cicak, bunuhlah. Kalian bunuh sekali, kalian akan mendapatkan 100 pahala. Kalau 2 kali, maka akan berkurang pahalanya. Dan seterusnya berkurang. Kenapa kok disuruh dibunuh? Karena dulu cicak di zaman Nabi Ibrahim, dia berusaha niup-niup apinya Ibrahim biar semakin besar apinya. Ya, jadi ada karena 2 hal. Kenapa cicak itu dibunuh? Yang pertama karena dia itu pengganggu atau hewan fuaisik, hewan fasik. Yang kedua itu karena dia agar kita mengingat kepada kisah Nabi Ibrahim. Perjuangannya dalam menegakkan dakwah agar semua orang menyembah Allah dan akhirnya dibakar. Maka membunuh cicak adalah agar kita teringat dengan perjuangan Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa menegakkan dakwah agar kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian adik-adik, tidak terasa ya, sudah berlalu dan insya Allah ada part 3-nya nih adik-adik ya.
Insya Allah nanti akan ada part 3. Ini udah part 3 atau part 2 ya? 1, 2, 3, part 4 nanti ya. Kagung lupa ini part keberapa. Ya, baik. Nanti insya Allah ada kisah Nabi Ibrahim selanjutnya karena memang kisah Nabi Ibrahim itu panjang sekali. Coba Izati, ada berapa Izati? Kita ini part keberapa ini? Coba pakai jari. Ini part 2 ya. Berarti nanti di part ketiga Kagung akan ceritakan kisah selanjutnya ya. Mungkin sampai 4 part, sampai 4 episode. Karena kisah Nabi Ibrahim memang panjang ya. Nah, nanti abis itu bersambung ke kisah Nabi Ismail alaihi salam. Baik adik-adik, demikian apa yang bisa Kagung sampaikan. Semoga apa yang Kagung sampaikan bermanfaat untuk kalian. Dan Kagung persilakan untuk tanya jawab. Kagung minta tolong untuk Kak Ahmad. Bantu Kak Agung ya Kak Ahmad ya. Untuk nanti memilihkan anak-anak yang mau bertanya. Barakallahu fikum. Ya, baik Kak Agung. Ya, baik adik-adik, barangkali ada yang mau bertanya. Ayo, adik-adik semua bisa angkat tangannya mungkin. Siapa ya Kak Agung? Kita turunin dulu kali Kak Ahmad ya. Takutnya tadi ada yang angkat tangan tapi belum di ini. Cuma angkat tangan biasa aja. Oke. Silakan Kak Ahmad, dipilihkan Kak Ahmad. Oke. 1, 2, 3. Baik. Khadijah dari Pekanbaru Kak Agung. Tafadhol, Masya Allah. Khadijah. Assalamualaikum Khadijah. Halo. Assalamualaikum Khadijah. Silahkan boleh di-unmute. Tis. 125. Oke. Mau bertanya apa Soliha? Kamu kelas berapa? Sekolah di mana? Khadijah sekolah di Asani sama Hasanah. Oke. Kagung nggak tuh. Oke, mau bertanya apa Soliha di Pekanbaru? Kalau hewan hut-hut tuh boleh dibunuh. Nah, Masya Allah. Hut-hut. Jadi ada hewan yang boleh dibunuh. Ada juga hewan yang tidak boleh dibunuh. Dan yang tidak boleh dibunuh diantaranya apa? Hut-hut. Ya, hut-hut, lebah, semut. Itu nggak boleh dibunuh adik-adik. Ya. Nah, jadi yang boleh dibunuh ini ada 6. Atau hewan-hewan berbahaya lainnya ya. Tikus, kalajengking, elang, gagak, anjing liar, cicak, atau ular, atau harimau. Ya, kalian keluar rumah terus melihat harimau. Wah! Ada harimau. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Jangan malah kalian kejar, yang ada kalian ditelen. Karena harimau ngelihat kalian itu, wah, cacing. Wah, langsung ditelen. Kalau kalian ngelawan harimau pasti kalah ya. Makanya langsung tutup lagi pintu. Nah, seperti itu. Kecuali kalian tinggalnya di hutan ya. Ngelihat harimau mah udah biasa, ngelihat singa udah biasa. Tapi kalau ngelihat ya kabur aja ya, jangan dideketin. Nah, seperti itu. Jadi hut-hut termasuk hewan yang tidak boleh dibunuh. Barakallahu fiik. Selanjutnya, silakan Kak Ahmad dipilihkan. Oke, kalau gitu Kak Agung aja yang pilihkan ya. Baik, di sini ada Masya Allah, ini siapa ini? Nah, di sini ada Ahsan Fathi. Assalamualaikum Ahsan Fathi. Nah, ini. Ya Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nama sekolah di mana sekolah di mana kelas berapa? SDT Ar-Rahmah kelas 6. Di mana? SDT Ar-Rahmah Jakarta Timur kelas 6. Oh, Jaktim, Jakarta Timur. Baik. Silahkan mau bertanya apa kelas 6? Kelas 6 lagi. Ya, mau bertanya apa Soleh? Ya. Kenapa di saat semua binatang pengen memadamkan api cuma cicak doang yang niup-niup biar apinya makin gede? Nah, Masya Allah, kenapa ya? Itu semua adalah skenario
cerita alur yang Allah buat, ya. Jadi cicak itu meniup-niup seperti itu karena Allah yang menjadikannya seperti itu. Itulah kehendak Allah, ya. Kalau gitu, kenapa ada hewan jahat, Kak? Ada hewan liar. Nah, itulah skenario Allah, cerita dari Allah. Ada hewan baik, ada hewan jahat. Ada hewan yang bisa dipelihara, ada yang enggak. Ya, nah itu dia. Allah sengaja membuatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa cicak kok niup-niup? Kenapa kok cicak iseng banget ya? Nah itulah agar kita bisa mengingat-ingat perjuangan Nabi Ibrahim. Makanya ada cicak. Jadi kalau misalnya kita ngeliat cicak, wah teringat kisah Nabi Ibrahim. Gara-gara cicak nih. Malah bikin api gede. Kuat, mau dibunuh gitu ya. Nah itulah di antara hikmahnya. Jadi kita tidak tahu kenapa Allah menciptakan cicak untuk meniup-niup hal tersebut. Itu terserah Allah. Ya. Kenapa Allah ciptakan macan padahal kan dia galak, gigit hewan-hewan yang lain. Kenapa Allah ciptakan buaya? Kenapa Allah menciptakan piranha, ikan hiu? Ya, itulah. Insya Allah pasti akan selalu ada hikmah yang kita nggak tahu kenapa Allah ciptakan hal-hal tersebut, ya. Nah, dari situ kita akan belajar tentang rantai makanan. Kenapa coba Allah ciptakan manusia? Padahal manusia makan hewan juga. Ya, kenapa Kak Agung makan kambing, Kak Agung makan sapi? Kasihan nggak kalian sama sapinya? Ya, itulah cerita yang Allah buat. Ya, selalu ada hikmahnya walaupun otak kita nggak sampai ke sana. Jadi tugas kita adalah ikutin aja apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Masya Allah ada 16 penanya. Kak Agung bingung nih bisa nggak ya jawab semua ya? Oke, di sini ada siapa nih? Hana Mariam, Assalamualaikum Hana Mariam. Ada 16 pertanyaan. Oh, 18 lagi yang angkat tangan. Nanti bisa nggak ya waktunya? Oke, Assalamualaikum Hana Mariam. Mau bertanya apa? Aduh, leher Kagum. 1, 2, 3. Oh, tidak jadi bertanya sepertinya. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada Desvano. Assalamualaikum Desvano. Mau bertanya apa? Sabar, Kagum, kenapa kalau Nabi Ibrahim kan tadi dibakar? Kenapa dibakar itu kok nggak jadi kebakar? Masya Allah. Ya, sebagaimana tadi yang Kak Agung sudah jelaskan. Jadi ketika apinya sudah jadi, lalu Nabi Ibrahim dilemparkan, itu Allah langsung yang selamatkan. Ya, Allah jadikan api tersebut, Allah mengatakan kepada api tersebut, ya nar, kuni bardan wasalaman. Wahai api, jadilah dingin dan selamat untuk Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim gak jadi kebakar. Jadi Nabi Ibrahim ngelihat api, itu anggapannya udah kayak udara-udara AC gitu ya. Adem, sejuk. Makanya Nabi Ibrahim keluar, orang-orang pada tercengung. Hah? Nah, seperti itu. Barakallahu fiik, Desvano ya. Sudah Kagum Desvano? lagi? Huh, satu lagi. Iya. Yaudah, mau bertanya apa lagi? Kenapa patung-patung yang disembah itu dihancurin Kagum? Kenapa patung-patung yang disembah itu dihancurkan Kak Agung? Kenapa nggak didiemin saja? Oke, itu adalah salah satu bentuk dakwah. Nabi Ibrahim sebelumnya udah pernah ngajak orang-orang biar nggak nyembah patung. Tetapi mereka malah masih tetap aja nyembah patung. Akhirnya Nabi Ibrahim membuat agar mereka berpikir, yuk aku akan menghancurkan patung ini. Biar nanti orang-orang mikir, buat apa menyembah patung aja dihancurin diem, patung aja yang membuatnya mereka, patung dikasih makanan aja nggak bisa makan, kita berdoa kepada patung, wahai patung lapar, wahai patung minta turunin hujan, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Agar mereka orang-orang kafir tersebut berpikir bahwasanya patung itu tidak bisa memberikan manfaat ataupun keburukan, mudorot, ya. Jadi Nabi Ibrahim ingin agar mereka berpikir. Terus Kak Agung boleh nggak kalau sekarang nih aku mau ngancurin patung-patung di kuil-kuil, boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Karena kita punya pemimpin.
Pak Jokowi. Pak Jokowi itu berusaha menyatukan seluruh agama, ya, agar kita tidak saling bentrok, agar kita tidak saling perang. Karena kalau kita nanti ngancurin kuil, nanti orang-orang kuil marah kepada Islam. Akhirnya perang. Nah, kalau zaman dulu cuma Nabi Ibrahim sendiri menghancurkan kuil. Akhirnya orang-orang memusuhi Nabi Ibrahim. Seperti itu ya, kurang lebih ya. Barakallahu fiik. Kasih Kagong. Yup, sama-sama. Oke, selanjutnya di sini ada M. Zahran Azura Nugraha dari Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Agung. Masya Allah, mau berkelas berapa, sekolah di mana? Sekolah di Bina Santri. Mau Bina Mahasiswa Santri. Santri kelas 2, pen kelas 3. Nah, Bina Santri itu ustadznya temenan sama Kak Agung di Facebook ya. Ustadz siapa namanya Kak Agung, lupa. Aduh, Ustadz siapa? Ustadz Winardi. Nah, itu ayah kamu bukan? Bukan. Oh bukan, tapi kok kamu kenal? Ya, masa ustadznya nggak kenal ya? Belajarnya di situ. Iya, Ustadz Wirnardi itu teman Kak Agung di Facebook ya, walaupun Kak Agung nggak pernah ketemu langsung, tapi kita pernah kontekan. Oke, langsung saja pertanyaannya. Mau bertanya apa, Solihah? Soleh. Soleh, astagfirullah. Ya, mau bertanya apa, Soleh? Nabi Ibrahim kan berbohong 2 kali gak dosa. Kita boleh gak berbohong tapi gak dosa? Jadi begini adik-adik. Nabi Ibrahim itu berbohong. Kemarin Kak Agung sudah jelaskan ya. Masya Allah. Kemarin Kak Agung sudah jelaskan. Kak Agung, kok Nabi Ibrahim bohong? Lihat. Nabi Ibrahim sangat-sangat menyesalinya ketika kapan? Ketika di hari kiamat. Orang-orang di padang mahsyar datang kepada Nabi Ibrahim. Ya, tahu padang mahsyar adik-adik? Memang ini kalau diceritakan panjang sekali. Tapi Kak Agung akan berusaha meringkasnya. Ya, yang tadinya sebesar ini, Kak Agung akan berusaha seperti ini. Oke, langsung saja ke ceritanya ya. Jadi gini, di padang mahsyar ketika orang-orang kepanasan matahari dekat ada yang tenggelam karena air keringatnya yang mengucur terus, semata kaki, sedengkul, seperut, ada juga orang-orang yang dinaungi oleh Allah. Ya, itulah orang-orang soleh. Jadi dia nggak ngerasa kepanasan. Nah, ketika itu orang-orang udah capek berdiri. Akhirnya mereka mencari Nabi Ibrahim. Ya, nanti di padang mahsyar kita akan bertemu dengan para nabi. Mereka mencari Nabi Ibrahim. Shh. Wahai Nabi Ibrahim, segerakanlah hisab. Ayo Nabi Ibrahim berdoalah kepada Allah, meminta syafaat kepada Allah agar kita nggak lama-lama lagi nih di padang mahsyar. Agar kita segera dihisap, dihitung amalan baik dan buruknya. Karena kita sudah capek, sudah panas, sudah nggak kuat. Lalu kata Nabi Ibrahim apa? Pergi ke nabi yang lain, jangan ke aku. Dulu ketika aku di dunia, aku pernah berbohong sebanyak 3 kali. Nabi Ibrahim sangat menyesal karena pernah berbohong 3 kali. Bohong adik-adik. Ini bertanda bahwasanya bohong itu nggak boleh diremehkan. Dan lihat, bohongnya Nabi Ibrahim bukanlah bohong yang misalnya gini, ini Kak Agung udah buka, terus tapi tiba-tiba isinya cuma setengah. Kak Agung cari, siapa yang makan punya Kak Agung? Kamu ya? Bukan aku. Padahal iya. Nah, ini bohong yang benar-benar bohong. Ini dosa. Ya, bohongnya Nabi Ibrahim adalah bohong untuk menyadarkan dia agar dia tidak terus-menerus dalam kebodohan. Ya, lihat Nabi Ibrahim bohongnya gimana? Aku sedang sakit jadi nggak ikut ke perayaan. Benar nggak Nabi Ibrahim sakit? Benar. Nabi Ibrahim sakit hati ngelihat orang-orang kok nyembah patung, padahal yang harus disembah adalah Allah. Ini bohong yang dibolehkan. Ya. Kemudian bohong yang kedua, Nabi Ibrahim bilang, bukan aku yang menghancurkan patung, tetapi tuh patung yang paling besar. Benar nggak adik-adik? Ini bohong. Tetapi Nabi Ibrahim ingin menjadikan otak-otak mereka yang tadinya nggak waras karena nyembah patung menjadi waras. Ya, itu loh lihat tuh
patung dihancurin gak ngapa-ngapain, cuma diem. Itu patung dikasih makan gak ngapa-ngapain, cuma diem. Makanan kalian mubazir dikasih ke patung. Ya, sesajen kalian itu mubazir dikasih ke setan atau ke patung atau ke tempat-tempat keramat. Itu sesajen, dosa, perbuatan syirik, Allah benci. Nah, ini adalah bohong yang diperbolehkan agar akal-akal mereka lancar mengalir, ya. Tapi kalau misalnya ditanya, siapa yang ngambil makanan Umi di meja tadi? Maka kalian harus jawab kalau memang iya kalian yang ngambil. Umi, aku Umi. Wah, Masya Allah anakku, kamu jujur banget. Yaudah nih, buat kamu. Malah jadi dapat tambahan. Atau jangan-jangan Umi kita semalah marah. Dasar kamu, itu adalah makanan kesukaan Umi. Dan itu tinggal satu. Ya, langsung kalian keluarkan hadis adik-adik. Umi, la takdab walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga. Umi kalian, aduh tadinya mau marah. Tapi malah, yaudah, gak usah marah deh, biar masuk surga. Akhirnya kalian gak jadi dimarahin. Betul apa betul? Nah, seperti itu adik-adik ya. Alhamdulillah ya Allah, ternyata waktu sudah habis tapi di sini ada Amira Babel. Wa jazakallah khair. Di sini ada Amira Babel, Aisyah Khalila, Kahlea Denaya, Hamna Kaisara Rafasya Yara Alifa Abdul Aziz Hana Maryam. Banyak sekali yang masih mau bertanya. Hadiah Sakila Naufal dan Nabil. Siapa lagi? Zahran Azura. Wah, Abdul Muiz, Alifa. Tapi sayang adik-adikku, maafkan Kak Agung masih belum bisa. Wah, tapi di sini oke. Ini ada 2 orang masih ingin bertanya nih sampai begini. Kak Agung aku mau bertanya. Oke, Kak Agung kasih buat 2 pertanyaan lagi. Ya, 2 pertanyaan lagi. Oke, kepada Naufal dan Nabil. Baik deh, Kak Agung izinkan kamu untuk bertanya Naufal dan Nabil. Mana ya? Assalamualaikum Naufal dan Nabil. Mau bertanya apa Soleh? Kamu kelas berapa? Kelas 3. Sekolah di mana? Apa? Enggak tahu deh. Jakarta. Oh, Masya Allah. Rumahnya di Jakarta. Catnya warna apa? Kakeknya namanya siapa? Neneknya namanya siapa? Makanan favoritnya apa? Malah Kak Agung yang nanya ya. Ya. Silakan, kamu mau bertanya apa? Apa? Maaf Soleh, suaranya kurang kencang. Coba kamu deketin biar Kak Agung lebih dengar suara kamu. Hewan apa aja yang menyelamatkan Nabi Ibrahim? Hewan apa saja yang menyelamatkan Nabi Ibrahim? Ya, jawabannya tidak dicantumkan di dalam hadis dan Kak Agung nggak mau ngarang-ngarang ya. Jadi jawabannya wallahu a'lam. Karena Nabi Muhammad bercerita tidak mencantumkan hewan ini enggak. Tapi Nabi Muhammad mencantumkan di dalam hadis semua hewan yang ada di sana berusaha mematikan api tersebut kecuali cicak. Seperti itu. Jadi Kak Agung nggak mau ngarang nih. Gajah yang berusaha matiin. Enggak tahu ya. Burung beo. Ya, burung elang. Hi, gitu ya. Kak Agung nggak mau ngarang-ngarang. Jadi kalau kita nggak tahu bilangnya nggak tahu. Wallahu alam. Bagus pertanyaannya. Oke, terakhir banget ya. Maaf ya, maafin Kak Agung ya, nggak bisa semuanya Kak Agung kasih pertanyaan karena waktunya sebentar lagi mau habis dan Kak Agung mau kedatangan tamu. Nanti di rumah nggak ada orang gimana? Oke, di sini ada tadi si Ismail nih angkat tangan nih. Mau bertanya apa Ismail ya? Oke, Assalamualaikum Ismail. Ingin bertanya apa Soleh? Boleh diaktifkan dulu? Belum Soleh, belum aktif. Coba diulangi.
Oke, mau Emang bertanya apa Soleh? emang bunuh cicaknya nggak langsung mati. Dosa nggak? Masya Allah, pertanyaannya bagus ya. Maka dari itu, kata Nabi apa? Kalau kita membunuh cicak sekali, lalu dia mati, maka kita dapat pahala 100 kebaikan. Ya. Tapi kalau nggak kita langsung mati. kalau nggak langsung mati gimana? Injek lagi yang cepet. Ya, jangan sampai kita menyiksa binatang. Ya, bahkan di dalam penyembelihan hewan kurban itu usahakan cuma sekali selep. Nah, itu hewannya harus mati. Kalau kita sampai berkali-kali, hewannya nggak mati-mati ya. Ini kambing nih. Ternyata apa? Ternyata pisaunya nggak tajam. Pas dibikinin, kambingnya cuma kesakitan. Mati enggak, kesakitan iya. Maka ini jadinya dosa. Ya, maka dari itu kalau kita sanggup untuk membunuh sekali, injek aja ya, yang kenceng. Habis itu dipelintir, nyuk ya, tek nyuk gitu ya, biar langsung jadi ayam geprek. Nah, aku ayam geprek, cicak geprek ya, cuk nyik gitu ya. Nah, insya Allah langsung mati itu kayak begitu ya. Jadi insya Allah tetap dapat pahala. Yang penting jangan sampai dia masih hidup. Tapi biasanya ekornya itu dia bergerak-gerak sendiri. Buntutnya masih galak-galak. Iya, kalau ekornya doang mah nggak apa-apa. Ekornya itu mengandung otot, jadinya walaupun kita potong ekornya bisa gerak-gerak sendiri. Ya, yang penting nafas dan kepalanya sudah hancur lah. Ya, insya Allah dia sudah mati. Adapun ekornya suka goyang-goyang, diputusin aja goyang-goyang. Atau kita sebut dengan mimikri kalau dalam bahasa IPA anak SD ya. Mimikri benar nggak ya? Iya, semoga benar ya. Baik, barakallahu fiik Ismail. Kamu kelas berapa, Soleh? Belum sekolah. Belum sekolah. Masya Allah, tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Di Depok. Masya Allah. Oke, barakallahu fiik Ismail. Kalau gitu, Kak Agung kembalikan untuk penutupan kepada Kak Ahmad selaku moderator. Sama-sama Ismail. Anak-anakku yang gak kedapatan nanya, maaf ya. Insya Allah kapan-kapan semoga Kak Agung bisa membuat kalian bisa bertanya. Baik, silakan Kak Ahmad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah, syukron jazakallahu khairan Kak Agung atas waktunya. Baik adik-adik sekalian, insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian anak ini di pekan depan. Ya, tetap semangat ya adik-adik semua. Ya, baik. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kifratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kak Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair anak-anakku. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi IG Kak Agung Tio biar kalian bisa mengikuti kajian-kajian berikutnya ya. Sama-sama. Gak rela.